Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, rahmati kami kemudahan dalam memahami perintah-perintah-Mu. Jadikan kajian pada malam hari ini semakin membuat kami meningkatkan kualitas ketaatan kepada-Mu. Terimalah ya Allah amal dan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang hukum atau hukuman potong tangan terhadap mereka yang melakukan tindak pencurian. Dan sudah kita jelaskan dengan jelas kriteria orang yang mencuri dan kriteria barang yang dicuri. Ketika kriteria ini tidak ada pada pencuri dan orang dan barang yang diambilnya, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Ketika seorang paham bahwa barangnya diambil lalu dia maafkan, maka hukum potong tangan juga tidak berlaku. Ketika ada seseorang yang meletakkan barangnya sembarangan lalu diambil oleh orang lain, maka juga hukum potong tangan tidak berlaku. Dan luar biasanya Allah menjelaskan kepada kita mengenai hal ini bukan sebagai bahan guyonan, perdebatan, tetapi tujuan utamanya adalah kemaslahatan. Dan perlu kita pahami cara Islam menjaga harta hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menerapkan hukuman potong tangan terhadap orang yang mengambil hak orang lain. Sekarang kita akan membahas bagian kedua dari jinayat. Kalau sebelumnya kita membahas tentang jinayat dalam arti hudud, hukuman, sekarang kita akan membahas tentang jinayat dalam bagian qisas. Ada hudud, ada qisas. Hudud diterapkan kepada orang yang melakukan perzinahan, orang yang mencuri, orang yang minum khamar. Ini diterapkan kepada mereka hudud. Sedangkan qisas diterapkan sebagai bentuk balasan kepada orang yang melakukan perbuatan buruk kepada orang lain sehingga menghilangkan nyawanya atau mengambil bagian sesuatu dari tubuh seorang tersebut. Maka pembahasan kita pada malam hari ini mengenai jinayat atau kriminalitas. Bahasa Arab kriminalitas adalah jinayat yang berasal dari kata janaya jeni. Janaya jeni itu artinya mengambil. Ya, jana samarat artinya mengambil buah, memanen buah, memetik hasil.
Artinya kata jana ini bermakna melakukan dosa, mengambil sesuatu tanpa hak atau cara yang baik. Dalam istilah syariat, jinayat bermakna setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Dan ini yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya syariat Al-Quran itu untuk melindungi, yang pertama agama manusia, yang kedua melindungi jiwa manusia, yang ketiga melindungi akal manusia, yang keempat melindungi kehormatan manusia, dan yang kelima melindungi harta manusia. Melindungi agama dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu. Ketika ada hamba Allah ngaku Islam, bersyahadat, tetapi tak mau sholat, maka ada hukumnya. Yang kedua melindungi jiwa manusia. Ketika adanya perintah untuk memakan makanan yang halalan thayyiba, adanya perintah untuk bekerja, mendapatkan nafkah yang baik, dimakan supaya sehat. Kemudian larangan membunuh dan larangan membunuh diri, maka di sini masuk dalam kategori adalah melindungi jiwa manusia. Yang keempat, syariat Islam turun melindungi akal, perintah untuk menuntut ilmu, dan ancaman bagi orang yang malas belajar, bodoh, tidak mau untuk mencari tahu. Maka dalam hal ini juga bagian dari yang diperintahkan dalam Islam. Yang keempat, melindungi kehormatan, perintah menikah, kemudian perintah menjaga diri, perintah menahan pandangan, perintah menjaga kemaluan, bagian daripada hifzuddin atau hifzun nasal atau menjaga kehormatan. Dan yang kelima adalah menjaga harta manusia. Manusia, hamba-hamba Allah tidak boleh menumpuk harta. Maka perintah bekerja dengan baik. Kalau udah banyak uang, maka lakukan investasi-investasi yang jelas, usaha-usaha yang jelas. Ketika ini sudah dilakukan, lalu ada orang yang mengusik harta orang lain, maka akan ada hukumannya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk memotong tangan dengan tujuan melindungi harta hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus fikih, kriminalitas terbagi dua. Yang pertama disebut dengan hudud, yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua disebut dengan qisas, kriminalitas qisas. Kriminalitas hudud, semua tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa orang atau lebih ringan dari itu, seperti melukai anggota tubuh. Padahal ini adalah sendi dasar yang harus dijaga untuk melindungi manusia dan kehidupan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah kriminal qisas. Dan tema inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu bagaimana cara Islam melindungi nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana penerapan Islam dalam penegakan hukum qisas dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau kita membuat sedikit visualisasi. Ketika orang-orang berada di dekat Ka'bah, atau kita pernah melihat Ka'bah, lalu melihat Hajarul Aswad, orang-orang sangat menggebu-gebu semangat
untuk mencium Hajarul Aswad. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa tersakiti dan tidak ada yang merasa sakit hati. Apa yang terjadi? Luar biasa, orang-orang sangat antusias sampai menghalalkan segala cara mencium Hajarul Aswad. Sikut sana, sikut sini. Melihat fenomena ini, beberapa para ulama mengingatkan agar berhati-hati dengan hak-hak tubuh hamba-hamba Allah yang lain. Rasulullah bersabda, Ka'bah dihancurkan, lalu dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi, tetapi tidak boleh dihancurkan hati seorang muslim. Nggak boleh dihancurkan hati seorang muslim, apalagi yang dihancurkan adalah nyawanya atau yang dihilangkan nyawanya. Keistimewaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan banyak keistimewaan kepada manusia. Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri, meniupkan dalam diri manusia dari ruhnya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada manusia, menciptakan apa yang di langit dan di bumi untuk manusia, menjadikannya khalifah di bumi, membekali manusia dengan kekuatan dan kemampuan untuk mengatur bumi dan agar manusia sampai kepada kesempurnaan materi dan ketinggian ruhiyah. Manusia tidak akan bisa mewujudkan cita-citanya dan sampai ke tujuannya kecuali jika semua aspek pengembangan dirinya terpenuhi dan mendapatkan semua haknya. Hak pertama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak belajar. Ini semua adalah hak-hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat warna kulit, agama, bangsa, negara, ataupun status sosialnya. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian haram untuk direnggut oleh orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini, hadza fi syahrikum hadza, di bulan ini, fi baladikum hadza, di negeri ini. Ala hal ballaghtu, apakah telah kusampaikan? Allahumma syhad, wahai Allah saksikanlah. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya tidak boleh ada yang merenggut hal-hal tersebut. Hak hidup, hak pertama dan yang paling harus diperhatikan adalah hak hidup. Hak yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Artinya ada hukum yang mengatur hal tersebut, maka tidak boleh main hakim sendiri. Bahkan sampai pada tahap ada orang membunuh keluarga kita, jelas hukumnya pasti dibunuh, tapi nggak boleh keluarganya main hakim sendiri, harus pakai jalur hukum. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang benar adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathi
al-thayyibuz zani wan nafs bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulnya, darahnya terlindungi kecuali karena satu dari tiga hal. Yang pertama adalah orang yang bersuami atau beristri lalu dia berzina, membunuh orang lain, dan orang yang murtad yang keluar dari kumpulan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu ayat Allah berfirman, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. Yang mungkin hari ini fenomena ayah membunuh anak, orang tua membunuh anak, mungkin ada yang terjadi. Setidaknya anaknya dibuang. Kenapa? Takut dia nggak sanggup menghidupi anaknya. Dipungut oleh orang lain, kemudian anaknya tumbuh besar. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki setiap nyawa atau manusia yang bernyawa. Dalam surah At-Takwir Allah berfirman, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, ini menggambarkan kepada kita fenomena jahiliyah ketika mereka diberikan oleh Allah anak perempuan, ya, iswadda wujuhuhum, malu mereka sampai-sampai enggak berani menampakkan wajahnya kepada orang-orang. Kenapa? Karena aib, punya anak perempuan aib. Lalu mereka tanam anak mereka hidup-hidup, ya, mereka kubur anak mereka hidup-hidup, ya, dan begitulah keadaan jahiliyah terjadi sebagaimana yang diceritakan dalam sirah. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan siksaan terhadap orang yang pertama melakukan pembunuhan, yaitu siksaan yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap seorang pun di antara makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha, dzalika bi annahu awwalu man sannal qatla." Tidak seorang pun yang dibunuh karena kezaliman melainkan putra Adam. Putra Nabi Adam yang pertama itu turut bertanggung jawab atas darahnya, karena dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Putra Adam yang bernama Qabil, ia telah membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil. Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan kaidah dasar dalam ajaran Islam. Setiap orang yang pertama kali melakukan keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikuti jejak perbuatannya sampai hari kiamat. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengamalkan ajaran yang dia ajarkan sampai hari kiamat. Islam benar-benar ingin melindungi nyawa manusia. Oleh karena itu Islam menyiapkan hukuman yang sangat berat terhadap pembunuh. Allah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang pedih baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap pembunuh adalah siksaan yang sangat pedih di akhirat. Ia kekal di dalam neraka jahanam, dimurkai dan dikutuk Allah serta mendapat siksa yang amat pedih. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada tobat bagi orang yang telah membunuh orang mukmin secara sengaja, sebab ayat tersebut merupakan ayat yang turunnya paling akhir dan tidak ada ayat lainnya yang menasakhnya. Meskipun jumhur ulama tidak sependapat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Rasulullah bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguhnya musnahnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan terhadap orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Ini menunjukkan bahwasanya begitu berharganya nyawa seorang mukmin di atas muka bumi ini. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dengan sanad yang baik bahwa Rasul bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la'akabahumullahu finnar." Seandainya semua penghuni langit dan penghuni bumi bekerja sama membunuh seorang mukmin, maka Allah akan melemparkan mereka semua ke dalam neraka. Ayat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa semua orang yang terlibat pembunuhan, semua orang yang terlibat pembunuhan, walaupun dia hanya terlibat satu huruf dalam kata yang membuat orang lain terbunuh, maka sama dengan hukuman dia sebagai orang yang membunuh juga. Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong teman-teman kondisikan, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatri kalimatin laqiyallahu azza wa jalla maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa membantu membunuh seorang muslim meskipun hanya dengan sepatah kata saja, ia akan bertemu Allah dan di antara kedua matanya tertulis orang yang diharamkan dari rahmat Allah. Ya, makanya begitu dahsyat sekali nyawa hamba Allah ini. Semua itu karena pembunuhan merupakan penghancuran terhadap sesuatu yang dikehendaki Allah agar sesuatu tersebut ada, merampas hak hidup orang lain, berbuat zalim kepada keluarga si korban yang sangat berarti bagi mereka. Membunuh seorang muslim, membunuh seorang kafir zimmi atau bunuh diri, semuanya diharamkan. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang membunuh kafir zimmi akan masuk neraka. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh kafir mu'ahad, ya, kafir mu'ahad itu adalah orang yang berjanji mengikuti aturan Islam tapi saya nggak masuk Islam, gitu katanya. Jadi kafir mu'ahad, dia berjanji ikut syariat Islam. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, maka ia tidak akan mencium wangi surga. Sedangkan wangi surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, artinya sangat semerbak hal tersebut. Berkaitan dengan orang yang bunuh diri, Allah berfirman, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa menjatuhkan dirinya dari atas gunung untuk bunuh diri, maka ia di dalam neraka jahanam, ia terjun ke dalamnya selama-lamanya. Barang siapa meminum racun lalu racun itu membunuhnya, maka kelak ia akan meminum racun itu di neraka jahanam selama-lamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi yang berada di tangannya itu akan dipukulkan kepadanya terus menerus di neraka jahanam
untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan Bapak Ibu begitu buruknya perilaku bunuh diri tersebut. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, orang yang mencekik dirinya sendiri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Orang yang menikam dirinya sendiri, maka ia akan menikam dirinya di neraka. Orang yang melempar dirinya, maka ia akan melempar dirinya di neraka. Dalam hadis yang lain dari Jundab bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah bersabda, ada seorang lelaki dari umat sebelum kalian terluka. Ia kebingungan, lalu ia mengambil pisau dan memotong tangannya. Darahnya tidak berhenti mengalir hingga ia tewas. Allah pun berfirman, hambaku mendahuluiku terhadap dirinya, karena itu ku haramkan baginya masuk neraka. Pernah ada satu kisah Bapak Ibu, ada satu kisah di antara mujahid yang ikut berperang kepada Rasulullah dengan Rasulullah, ya, meninggal di medan perang. Apa kata Rasulullah? Orang ini di neraka. Orang ini di neraka. Para sahabat kaget. 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia enggak sabar. Dia enggak sabar lalu menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi dia bukan syahid, tapi bunuh diri di medan perang. Dia udah kena apa? Kena sayatan pedang, kena panah, tapi masih hidup. Gak kuat dia bunuh dirinya sendiri. Kata Rasulullah, dia di neraka. Bayang Pak ya? Maka penting untuk dipahami hal-hal seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka di hari kiamat ia disiksa dengan barang tersebut. Gambaran paling menghinakan bagi seorang pembunuh selain gambaran di atas adalah Islam menganggap orang yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena itu telah membunuh orang lain, atau bukan karena telah membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menjaganya, maka dengan sama dengan dia menjaga nyawa seluruh manusia. Pembunuhan merupakan masalah yang besar dan berbahaya. Karena itu merupakan pertanyaan pertama yang diajukan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum qisas dan hukuman mati bagi seorang pembunuh sebagai balasan dan sekaligus peringatan bagi orang lain, serta membersihkan masyarakat dari tindak kejahatan yang memorak-porandakan tatanan umum dan mengganggu stabilitas keamanannya. Allah berfirman, dan dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah 179. Hukuman ini ditetapkan dalam semua agama Allah terdahulu. Artinya bukan hanya ada di zaman ini, bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Di antaranya sebagaimana ada pada syariat Nabi Musa alaihissalam, yang dijelaskan dalam lembaran perjalanan pasal 21. Allah berfirman, barang siapa memukul seseorang lalu mati, maka ia harus dihukum mati. Dan jika seseorang menyerang orang lain
lalu membunuhnya dengan licik, maka tangkap dan bunuhlah dia. Barang siapa yang memukul ayah dan ibunya, maka ia dibunuh. Dan jika terjadi penganiayaan, maka balaslah nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka, tamparan dengan tamparan. Dalam ajaran Kristen, sebagian pendapat mengatakan bahwa hukuman mati bagi pembunuh tidak ada dalam ajaran Kristen. Mereka berargumentasi dengan apa yang dikemukakan dalam Injil Matius kitab kelima. Di sana disebutkan Yesus berkata, "Janganlah kalian membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika seseorang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Jika ada yang mengajakmu berkelahi dan menarik bajumu, maka berikanlah bajumu. Jika ada yang mencemoohmu selama 1 mil perjalanan, maka berjalanlah bersamanya 2 mil." Dan ada yang berpendapat bahwa syariat Kristen mengakui adanya hukuman mati dengan mengambil argumentasi dari apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu, "Aku datang tidak untuk menghapus Taurat, tetapi untuk melengkapinya." Maka perlu dipastikan perkataan tadi itu, kalau ada orang yang nampar pipi Anda, kasih pipi sebelahnya itu, perlu dicek apakah betul seperti itu teks atau maksudnya. Karena kita tahu sudah banyak di sana terjadi perubahan-perubahan. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku." Surah Ali Imran ayat 50. Dalam ayat yang lain, "Dan kami telah menetapkan kepada mereka di dalamnya," yaitu dalam Taurat, "bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka juga pembalasannya." Al-Maidah ayat 45. Syariat Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Ini jiwa arfiansah sangat berharga, ini jiwa kuli nggak berharga. Nggak begitu. Nggak begitu. Mau jiwa raja, mau jiwa rakyat sama di mata Islam. Ya, tidak boleh ada diskriminasi di sana. Karena ente orang rendah, orang miskin, nah ente aja yang udah dibunuh, nggak boleh. Islam agama yang adil. Hukum qisas wajib dilaksanakan tanpa membedakan dewasa ataupun anak kecil, laki-laki ataupun perempuan. Setiap insan punya hak hidup dan tidak seorang pun boleh mengganggunya. Bahkan dalam urusan membunuh karena salah, Allah tidak membebaskan si pembunuh dari tanggung jawab. Allah mewajibkannya memerdekakan budak dan membayar diat. Allah berfirman, "Dan tidak pantas seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali karena salah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena salah, maka ia harus memerdekakan seorang budak mukmin dan membayar diat kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka mensedekahkannya atau mau memaafkannya." Surah An-Nisa ayat 92. Hukuman material ini diwajibkan Islam dalam pembunuhan karena salah. Dia salah membunuh orang misalnya, adalah sebagai penghormatan terhadap nyawa manusia agar tidak ada orang yang meremehkannya, dan agar berhati-hati ketika berurusan dengan nyawa orang lain, serta agar pembunuhan secara salah tidak dijadikan kedok yang disengaja. Misalnya ada orang yang nabrak orang lain sampai meninggal orang yang bersangkutan, maka keluarga yang bersangkutan yang terbunuh boleh mengajukan gugatan ganti rugi atau disebut dengan diat. Kesungguhan Islam dalam melindungi nyawa
juga terlihat dari pengharaman aborsi, kecuali jika ada alasan yang dibenarkan, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Artinya ketika ada terjadi kehamilan, lalu dilakukan scanning itu USG, ternyata terlihat ini anaknya sudah sudah tumbuh tapi kok nggak normal. Bagian tangannya ada yang hilang, bagian ininya ada yang hilang. Kemudian anaknya nempel di rahim, masih bernyawa. Lalu dokter bilang, Pak, ini kalau dilanjutkan, Pak, ini cuma 2 pilihannya, Pak. Ya, ibunya yang selamat, anaknya tidak, atau sebaliknya. Silakan Pak diistikharahin. Kalau dokter ngomong begitu, jangan dibilang dokter sok tahu nyawa orang. Jangan. Itu ilmunya dia. Kalau salah, dia dapat 1 pahala, tapi dia punya ilmu. Lalu di sini harus segera diambil keputusan. Kenapa? Karena nyawa sangat berharga. Maka dalam hal ini diambil resiko paling kecil. Apa resiko paling kecil? Anak ini yang digugurkan atau bahasanya dibunuh gitu ya. Karena kalau keluar juga ibunya yang bahaya. Karena bahasa aborsi itu ada caranya Bapak Ibu. Mungkin sebagian kita paham itu ya. Ada aborsi itu dibunuh di dalam di anak itu. Digunting tangannya, kakinya, ya, baru setelah dipastikan tidak bernyawa baru dikeluarkan. Dikeluarkannya juga bukan paksa begitu ya, tapi pakai obat penyorong dia. Jadi keluar dia terus gitu keluar. Nah, ini penting dipahami. Dan tidak semua aborsi itu buruk, kecuali aborsi yang tidak ada alasan. Ketika ada orang yang melakukan aborsi tidak ada alasan yang kuat, ya, yang walaupun biasanya kalau orang aborsi itu ya, kalau di Indonesia kan rata-rata kena kecelakaan. Nah, sehingga kalau dia terjadi pembunuhan melalui aborsi itu karena ada hal yang memang sangat urgen, maka tidak dikatakan pembunuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada bertanya. Ya. Pertanyaannya boleh materi yang kita bicarakan hari ini atau yang sebelumnya juga boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan korupsi itu apakah sudah masuk hukum potong tangan, Ustaz? Masuk kriteria korupsi, potong tangan atau tidak? Dan kalau memang potong tangan, di angka di nominal berapanya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berapa nilainya? Silakan yang lain Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di dalam hukum Islam kan mencuri itu dipotong tangan. Ya. Tetapi kalau menipu, ya, apakah juga potong tangan ya? Menipu Karena Pak. Menipu ya. Ya. Karena dia tidak mencuri tapi menipu. Ya. Itu apakah ada potong tangan atau mungkin yang lainnya hukumannya? Terima kasih.
Ya. Yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan kasus ayat 50 apabila si pembunuh itu ternyata dia dapat tekanan dari atasan? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, 3 dulu ya, saya jawab dulu Bapak Ibu. Baik, pertama tentang korupsi. Apakah termasuk dapat hukuman potong tangan? Kalau kita merujuk pada kriteria atau pengertian mencuri itu, di sana dijelaskan bahwa pencurian itu adalah mengambil barang orang lain dari tempat penyimpanannya, ya, mengambil barang orang lain dari tempat penyimpanannya. Barang tersebut jelas milik siapa. Itu pengertian mencuri. Dan mencuri itu yang dipotong tangannya. Sedangkan jambret perompak, apalagi dan yang sebagainya yang dilakukan depan umum, termasuk hipnotis, maka dia tidak dikatakan mencuri, karena dia dilakukan dalam keadaan depan umum, nggak ada yang tahu, dan itu terjadi karena kelalaian seorang pemilik harta, maka tidak dihukumin sebagai pencuri. Nah, dia nanti ada hukuman tersendiri. Nah, termasuk dalam hal ini adalah korupsi. Korupsi itu tidak dikatakan mencuri. Kenapa? Karena karena dilakukan dalam keadaan tidak seperti orang yang masuk ke rumah orang lain. Kemudian barang itu barang siapa? Milik bangsa Indonesia misalnya. Maka bukan milik personal, tidak dikatakan mencuri. Tetapi jangan disalahpahamin, berarti hukumannya ringan. Oh tidak, hukumannya kembali kepada hakim. Hakim ngetok palu, dibelah badannya, sah. Hakim ketok palu, digantung dia, sah. Kenapa? Karena tidak diatur dalam Islam. Tetapi hakim boleh memutuskan hukuman yang lebih berat daripada orang yang mencuri itu. Begitu. Dan itu terjadi di beberapa kesempatan, di beberapa sejarah terjadi seperti itu juga. Bahkan ada yang dimiskinkan sampai 7 turunan. Dia, anaknya, cucunya dimiskinkan. Ayo pilih mana daripada yang mencuri ya begitu. Bukan berarti kita jadi mencuri gitu. Nah, apa batasannya? Kata para ulama bahwa seseorang dikatakan mencuri jika dia mengambil barang yang harganya 1/4 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 1/4-nya berarti 1,07 mungkin ya gram emas, itu sudah masuk dalam hitungan dia dipotong tangannya. Dalam kias yang lain 3 dirham. 3 dirham itu 1 dirham. 1 dirham itu 3 gram silver. Harga 1 silver beragam. Kalau yang murni mungkin sampai 125.000 per gramnya. Tetapi kalau dia 3 kali 3 berarti 9 kali 125.000, maka hampir menyamai harga 1/4 dinar tersebut.
maka orang yang mengambil barang senilai itu maka termasuk dalam kategori pencuri. Jika di bawah itu tidak dikatakan mencuri. Dengan catatan yang dia ambil adalah yang tersembunyi. Tetapi kalau ada emas tergeletak di jalan depan rumah, maka ini berarti harta, bukan harta yang dilindungi. Maka ketika dia ambil, walaupun yang bersangkutan menjerit maling, dia bukan maling. Loh, kenapa Anda letaknya di tempat yang asap? Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai orang yang menipu. Seperti apa hukumnya? Apakah bisa pencuri atau tidak? Kita akan jelaskan setelah azan berkumandang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentang orang yang menipu, maka dia tidak tergolong orang yang melakukan pencurian. Tetapi bisa jadi hukumannya sama dengan pencurian itu atau dipotong tangannya jika hakim memutuskan untuk memotong tangannya. Artinya kalau orang yang menipu, ya, dia kan memutarbalikkan fakta sehingga memindahkan hak orang lain kepada dirinya, dan dengan cara yang tidak baik. Tetapi secara nyatanya dia tidak langsung dikatakan pencuri karena memang kriteria pencurinya sudah jelas di dalam fikih. Kemudian yang ketiga, ya ini maunya kasus KM50 atau yang lain, ya sama aja sebenarnya, ya. Bukan hanya KM50 ini. Semua orang yang membunuh orang lain karena terpaksa, maka yang dibunuh itu bukan orang yang membunuh, tetapi adalah otak pelakunya. Tetapi kalau kita berbicara kaidah agama kita bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia orang sehat, maka mustahil dia akan mentaati pimpinan seperti ini.
Tetapi kalau iman sudah terganggu, raga sudah terganggu, hati sudah terganggu, maka perintah atasan adalah perintah yang paling tinggi. Sehingga walaupun apapun aral yang merintang, dia akan laksanakan. Maka dalam keadaan seperti ini, si pembunuh dan otak pelaku tetap dibunuh sebagaimana hukum orang yang membunuh. Begitu. Tetapi memang kalau kita berbicara sebenarnya, saya nggak kuasa, karena pilihannya cuma dua: saya bunuh dia atau 5 keluarga saya meninggal. Wah, ini berat ini hukuman apanya? Pilihannya berat. Atau mohon maaf Bapak Ibu, semoga nggak terjadi pada kita, walaupun kami pernah mendapatkan pertanyaan ini. Ustadz, mana yang harus saya lakukan? Saya lanjut kerja di tempat itu dengan kebohongan-kebohongan yang merusak negara, dan keluarga saya aman. Atau yang kedua, Anda keluar, keluarga Anda akan terganggu. Nah, di sini berat pilihannya Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang gagal dalam dia harus gagal dalam menata hatinya demi keluarganya. Nah, maka yang seperti ini, ya pilihan kita, mainlah dengan permainan yang cantik. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Sukamiskin itu, nggak semuanya Pak pelaku korupsi, Pak. Nggak semuanya. Ya, saya waktu ngisi di sana, yang di Jaksel, yang di Sukamiskin, ya itu terlepas hati mereka ya. Nah, saya nggak tahu isi hati mereka. Pengakuan mereka persis seperti pengakuan siapa namanya? Sonia Sondak itu, Angelina Sondak itu, persis macam itu, persis macam itu. Ya, jadi karena yang udah kelihatan tanda tangannya di situ, ya ente yang kena. Tapi saya nggak ngambil di ada tanda tangannya, iya. Ente tanda tangan, ente yang bertanggung jawab. Yang mau dipertanggungjawabkan bukan 1M, 500M, 300M, uangnya nggak ada di rekening. Di rekening orang lain, tapi sudah kadung jadi bubur, nggak bisa lagi menghindar. Maka tidak ada pilihan lain. Makanya ada bahasa, kalau ente nggak jadi korban, ya nggak apa-apa. Kami jadi korban nanti nggak apa-apa, tapi nanti jangan salahkan keluarga ente hilang. Wah, berat di situ Pak. Berat Pak. Itulah negara kita. Jadi itu salah satu contoh yang hari ini terjadi di di permukaan, dan semoga Allah melindungi generasi ini dari perkara-perkara yang buruk seperti itu. Begitu Bapak Ibu, mungkin ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pemahaman yang benar, pemahaman yang komprehensif, yang baik, sehingga kita bisa menjadi cerminan agama ini. Agama ini begitu indah, mari kita tampakkan keindahannya. Jangan sampai keindahan ini menjadi serem sehingga orang-orang di luar Islam tidak mau mendekat kepada kita, atau bahkan orang Islam sendiri alergi dengan agamanya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.